Keserakahan dan penimbunan harta. Mekah pagi itu berselimut debu yang hangat, sinar matahari memantul dari atap rumah-rumah batu dan kubah kayu, menyoroti lorong-lorong sempit yang dipenuhi aktivitas. Di pasar, suara teriakan pedagang bersaing dengan denting alat tukar logam yang digunakan untuk menimbang emas, perak, dan kurma. Namun di balik hiruk-pikuk itu, aroma keserakahan menguar lebih kuat daripada rempah atau keringat manusia. Di sebuah rumah besar, Umar bin Qatadah, pemuda kaya dari suku yang berpengaruh, duduk di atas tikar tebal dengan wajah bangga. Di sekelilingnya, budak-budak laki-laki dan perempuan menyusun tumpukan harta, perhiasan emas, perak, kain mahal, dan rempah-rempah yang berharga. Umar menatap dengan mata berkilat, tangannya terus menambahkan tumpukan logam mulia ke timbunan harta itu. "Harta ini milikku," gumam Umar sambil tersenyum sinis. "Setiap orang miskin boleh menangis, tapi aku tak akan berbagi. Dunia ini milikku, dan aku yang kuat berhak menimbun apa yang kumau." Seorang budak laki-laki bernama Hamid menatap tumpukan harta itu dengan rasa takut dan jijik. Ia tahu bahwa di dunia jahiliyah, keserakahan dianggap tanda kekuatan dan kebijaksanaan, sementara berbagi atau menolong orang miskin dianggap kelemahan atau ketidakpahaman. Di lorong pasar, pedagang kaya lain bernama Faris menatap pedagang miskin yang menjajakan kurma segar dengan wajah kusut. "Hahaha, apa yang kau pikirkan, menjual kurma di bawah sinar matahari? Bukankah lebih mudah menimbun harta dan duduk di rumah?" Pedagang miskin itu menunduk, wajahnya memerah, tangan gemetar. Ia tahu bahwa kekayaan dan kekuatan di dunia jahiliyah tidak berpihak pada yang lemah. Faris mengambil beberapa kurma dengan tangan licik, menimbun untuk dirinya sendiri, dan pergi tertawa keras. Seorang anak yang menonton berkata pelan kepada temannya, "Di dunia ini, orang miskin tidak memiliki suara. Kekayaan menentukan siapa yang dihormati dan siapa yang diinjak." Temannya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mereka menyadari bahwa ketidakadilan bukan hanya norma, itu adalah hukum yang hidup di setiap sudut Mekah. Di rumah Umar bin Qatadah, suasana semakin tegang. Para budak bekerja keras menumpuk emas dan perhiasan ke dalam ruang tersembunyi di bawah lantai. Umar menatap dengan bangga, matanya menyorot cahaya dari harta yang menumpuk. Seorang budak perempuan bernama Salma menunduk, hatinya hancur. Ia tahu, meski mereka menumpuk kekayaan berlimpah, banyak orang di kota yang lapar, telanjang, dan tidak memiliki tempat tidur yang layak. Namun di dunia jahiliyah, hati yang peduli pada orang lain dianggap kelemahan. Umar menepuk pundak Salma dengan kasar. "Hahaha, jangan termenung, Salma, kau pikir dunia ini untuk orang miskin. Kekayaan adalah kekuatan, dan kekuatan adalah hukum." Salma menunduk lebih dalam, menahan amarah dan air mata. Ia tahu tidak ada yang peduli pada rasa keadilan atau kepedulian terhadap sesama. Di dunia jahiliyah, yang penting adalah memiliki banyak harta, menimbun sebanyak mungkin, dan menertawakan orang yang lapar. Di pasar lain, seorang pedagang kaya bernama Rami menatap seorang ibu dan anak kecil yang duduk di sudut pasar, memohon sisa kurma atau roti. "Hahaha, kau pikir aku akan memberimu sesuatu? Ambil sendiri jika kau bisa." Anak kecil itu menangis, ibunya menunduk, dan orang-orang yang lewat menatap sejenak tapi tidak menolong. Dunia jahiliyah mengajarkan manusia untuk menjaga kekayaan mereka dan mengabaikan yang lemah. Memberi adalah tanda kelemahan, menimbun adalah tanda kekuatan, dan tertawa melihat penderitaan orang lain adalah hiburan. Rami menepuk perutnya dengan puas. "Hahaha, dunia ini milikku, dan aku tidak akan berbagi." Di rumah bangsawan lain, Abu Qasim menatap harta yang menumpuk di ruang bawah tanah. Perhiasan, kain mahal, dan koin emas menumpuk setinggi bahu. Anak-anaknya bermain di atas tumpukan harta, tertawa riang, tanpa menyadari penderitaan di luar rumah mereka. "Lihat, anak-anakku," kata Abu Qasim dengan bangga. "Ini semua hasil kerja keras dan keberanian kita. Kita menimbun, bukan memberi." Dunia jahiliyah menghormati yang rakus dan mengejek yang lemah. "Ingat itu," seorang anak laki-laki bernama Rafi bertanya dengan polos, "Ayah, apakah tidak salah jika kita tidak memberi kepada orang miskin?" Abu Qasim tertawa keras. "Salah? Tidak, Rafi. Di dunia ini, yang lemah memang harus menanggung penderitaan mereka. Memberi adalah kelemahan, mengambil, menimbun, dan tertawa, itu kekuatan sejati." Di lorong sempit dekat pasar, seorang pedagang miskin bernama Ibrahim, yang juga menjadi narator kisah ini, menatap semua kekayaan yang menumpuk dan merasa marah.
Ia melihat wajah orang-orang yang tertindas, pedagang yang terinjak-injak, wanita yang dipermalukan, dan anak-anak yang kelaparan. Ibrahim menulis catatan di kulit tua. Keserakahan adalah penyakit yang merajalela. Dunia jahiliyah merayakan penimbunan harta dan mengejek yang miskin. Kekayaan menjadi hukum, kekuasaan menjadi keadilan. Dan hati yang peduli dianggap lemah. Ia menatap anak-anak yang duduk di tepi jalan, wajah mereka memerah karena lapar. Suatu hari, cahaya kebenaran akan menentang keserakahan ini, gumamnya. Di sore hari, Khalid dan Rami, dua pemuda kaya yang terkenal dengan keserakahan mereka, memutuskan untuk menguji batas kekuasaan mereka. Mereka masuk ke rumah pedagang miskin, menyingkirkan barang-barangnya, dan mengambil beberapa kantong berisi gandum dan kurma. Pedagang itu menjerit, tetapi orang-orang hanya menonton dan menertawakan. Dunia jahiliyah menekankan bahwa yang kaya berhak mengambil dari yang lemah, dan yang miskin harus menerima hinaan dan kehilangan sebagai bagian dari hukum alam. Khalid menepuk pundak pedagang itu sambil tertawa, hahaha. Ini pelajaran bagi kau, lemah. Dunia ini bukan untuk orang miskin. Pedagang itu menunduk, air mata mengalir di wajahnya. Namun Ibrahim menatap dari jauh, hatinya marah. Ia tahu, ini bukan sekadar ketidakadilan, ini adalah sistem moral yang hancur, di mana keserakahan adalah norma dan belas kasih dianggap kelemahan. Di malam hari, kota Mekah tertidur dengan suara langkah kaki pemuda kaya yang menertawakan penderitaan orang miskin, suara tawa dari rumah-rumah bangsawan yang menumpuk harta, dan aroma ketidakadilan yang menusuk hidung. Ibrahim menulis catatan terakhir malam itu. Keserakahan dan penimbunan harta adalah wajah lain dari kebodohan jahiliyah. Orang-orang menertawakan yang lapar, memandang rendah yang miskin, dan merayakan tumpukan kekayaan sebagai kebanggaan. Tetapi hati yang peduli tetap menolak ketidakadilan. Dan cahaya Allah akan menyingkap gelapnya dunia jahiliyah. Di pagi berikutnya, pasar kembali sibuk. Pedagang miskin berusaha menjual dagangannya, anak-anak menatap tumpukan harta dengan mata penuh iri, dan pemuda kaya terus menimbun, tertawa, dan menghina. Dunia jahiliyah tidak memiliki hukum untuk keadilan sosial, hukum hanya milik mereka yang kuat dan serakah. Namun Ibrahim berjalan melewati pasar dengan hati yang tidak tunduk pada keserakahan. Ia tahu, meski dunia penuh orang yang menumpuk harta dan mengabaikan sesama, masih ada hati yang bisa peduli, masih ada cahaya kebenaran yang akan bersinar suatu hari nanti.